Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025, perkenalkan saya Hanif Uswatun Hasanah SPDI, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan nomor NIM 25404113301 pada hari ini, hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri Puro Pakualaman 1 Kota Yogyakarta di kelas 6 dengan materi halal dan haram. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Baik. Alhamdulillah. Baik anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baik untuk kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Mas Pandu. Baik anak-anak, coba anak-anak cek di kanan dan kiri anak-anak apakah ada teman anak-anak yang tidak masuk hari ini? Tidak. Alhamdulillah, berarti hari ini anak-anak semua berangkat. Sebelumnya silakan cek pakaian anak-anak apakah sudah rapi. Jika sudah, silakan anak-anak boleh duduk kembali. Baik anak-anak, untuk menunjukkan rasa nasionalis dalam diri kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu lagu Garuda Pancasila. Anak-anak bisa berdiri, ya? Garuda Pancasila. Terima kasih. Kita hari ini akan belajar tentang hukum halal dan haram. Sebelum kita memasuki ke dalam materi, anak-anak coba ibu mau bertanya, apakah anak-anak pernah melihat logo halal? Pernah. Selanjutnya, kalau anak-anak udah tahu belum sih halal itu apa? Oke, kalau haram, pernah mendengar kata haram? Pernah. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang halal dan haram. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita lewati. Nah, yang pertama, pada materi hari ini anak-anak diharapkan mampu memahami makna dari halal dan haram. Selanjutnya, dalam materi ini tujuannya anak-anak dapat mengidentifikasi mana yang halal, mana yang haram. Dan tujuan yang terakhir, anak-anak dapat mempresentasikan apa yang sudah anak-anak kerjakan bersama kelompok. Anak-anakku semuanya, definisi halal dan haram. Halal itu artinya boleh, diizinkan atau dibenarkan oleh syariat. Halal itu mencakup sesuatu yang baik bagi tubuh kita, bagi akal kita, dan juga untuk jiwa kita. Selanjutnya untuk haram, haram itu artinya dilarang. Jadi dilarang dalam artian di sini ada tidak diizinkan atau terlarang oleh agama. Selanjutnya anak, contoh halal dan haram untuk lebih lanjut. Contohnya untuk halal, misalkan anak-anak memakan roti kemasan, okay? Lalu meminum susu kotak atau susu yang siap saji yang tinggal kamu pakai sedotan terus minum, nah itu pastikan ada logo halal, okay? Selanjutnya ada perilaku yang termasuk halal, misalkan kamu bermain bersama teman, kamu bermain bola untuk laki-laki bersama teman. Selanjutnya untuk yang haram itu contohnya meminum minuman keras atau yang beralkohol. Yang kedua tadi, pintar sekali Mas Sandra menyebutkan daging babi. Nah betul, daging babi itu haram. Selanjutnya untuk perilaku yang haram, misalkan satu, membuang sampah sembarangan, itu tidak boleh. Karena membuang sampah sembarangan itu merugikan siapa toh? Merugikan kita dan juga orang
Paham sampai sini? Paham. Paham. Selanjutnya, dasar hukum halal dan haram. Di dalam Islam, sumber utama itu adalah kitab kita, yaitu kitab Al-Quran yang berisi firman-firman Allah. Jadi di dalam Al-Quran tertulis di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 87 yang mana isinya melarang, mengharamkan sesuatu yang Allah haramkan. Jadi sekalinya Allah berfirman, ini halal berarti ini halal, ini haram berarti ini haram. Jadi Allah sudah menekankan halal dan haram itu secara jelas. Kalau di Indonesia kita menganut kepada MUI atau biasanya kita sebut Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya, sebab-sebab halal dan haram. Nah, sebab-sebabnya ini ada 3. Yang pertama dari zat asalnya, yaitu barang dari yang asalnya haram tidak bisa menjadi halal. Juga contohnya daging babi, ya. Daging babi, Bu, misalkan daging babi disembelih dengan menyebut nama Allah, apakah menjadi halal? Tidak. Jadi anak-anak, yang namanya sudah dasarnya haram, tetap haram. Perbuatan buruk itu hukumnya haram. Perbuatan buruk, contohnya apa? Mencuri, pintar. Berjudi, berbohong, menyontek. Nah, selanjutnya dari proses. Sesuatu yang asalnya halal karena prosesnya yang tidak tepat, maka dia menjadi haram. Loh, kok bisa? Nah, jadi contohnya gini. Ayam, menurut anak-anak, kalau daging ayam itu halal atau haram? Halal. Halal. Tapi dengan cara yang salah, dengan proses yang salah, dia bisa menjadi haram. Bagaimana kok bisa? Jadi jika ayam itu saat masih hidup kita sembelih tanpa menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, tanpa kita sebut itu, maka ayam tersebut dapat menjadi haram. Sekarang penerapan hukum halal dan haram. Jadi anak-anak dalam sikap meyakini bahwa halal dan haram itu adalah aturan Allah untuk kebaikan kita semua. Allah tidak mungkin menentukan sesuatu kok untuk keburukan kita, itu tidak mungkin. Ya. Yang kedua, dalam perilaku. Nah, kita harusnya menghindari perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun perbuatan yang merugikan orang lain. Contoh tadi, membuang sampah sembarangan itu nggak boleh, karena efeknya nanti jika sampah itu bisa menyumbat saluran air, efeknya menjadi apa? Banjir. Nah, itu dia. Jadi anak-anak jangan sampai perbuatan-perbuatan kita ini merugikan. Justru kalau bisa perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan yang bermanfaat. Selanjutnya, Ibu akan membagi kamu menjadi 4 kelompok. Nanti masing-masing kelompok harus bekerja sama dengan baik. Tidak boleh hanya 1 anak yang mengerjakan atau hanya 2 anak yang mengerjakan, tapi semuanya kompak. Nah, dari kelompok 1 nanti ada Pandu, Lintang, Selo, dan Gigi. Kelompok 4 ada Meira, Sera, Genis, dan Meli. Nah anak-anak, ini nanti anak-anak akan mengerjakan 1 tugas, ada 2 sebetulnya. Yang pertama, kelompok. Anak-anak secara berkelompok nanti akan menyusun puzzle yang akan Ibu bagikan. Selanjutnya nanti anak-anak menggunting puzzle itu ya. Ibu berikan contoh. Nanti setiap kelompok akan Ibu berikan 1 KPD ya untuk kelompok ya. Nah, di sini anak-anak nanti dapat menggunting puzzle. Ini ada puzzle tentang halal dan haram. Ya, paham sampai sini anak-anak? Paham. Bu akan membagikan masing-masing kelompok beserta alatnya. Diberi nama kelompok. Masing-masing kelompok ada 4 anak. Ini kelompok 3. Silakan diberi identitas di masing-masing kertas
yang sudah Ibu bagikan. Baik anak-anak, sudah menerima semuanya. Sebelumnya kita akan melakukan ice breaking dulu sebelum mengerjakan, karena anak-anak biar lebih semangat untuk mengerjakan. Anak-anak bisa tepuk semangat? Bisa ya? Oke. Yuk semuanya tepuk semangat. 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 Oke, semangat mengerjakan dan selamat mengerjakan. Silakan anak-anak bagi tugas boleh dengan kelompok. Silakan anak-anak kerjakan. Jika ada kesulitan bisa bertanya kepada ibu ya. Iya, ngomong aja. Potong nanti hasilnya sesuai jenis. Nanti kalau sudah selesai, masing-masing kelompok akan maju untuk presentasi. Jadi siapkan hasil kelompokmu dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Ya. Definisi itu arti. Ya. Nanti harusnya yang nempel. Udah. Nah, disusun. Kamu ini mengelompokkan mana yang halal, mana yang termasuk haram. Ya, boleh. Pokoknya kerja sama tim ya. Ada yang sudah selesai? Mengingat waktu tinggal 2 menit. Sudah? Tinggal nempel. Oke. Sudah? Bisa kita mulai presentasinya? Yuk, dari kelompok 1 kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan mempresentasikan hasil sebelumnya. Perkenalkan dulu kelompok berapa. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan, Mempresentasikan ya, hasil diskusi kelompok kami. Oke. Jelaskan definisi halal dan haram. Oke, halal dan haram. Halal itu apa? Halal adalah hal yang diperbolehkan oleh agama dan baik untuk kesehatan tubuh. Oke, selanjutnya. Haram. Apa Haram itu? adalah hal yang dilarang oleh agama dan tidak baik untuk kesehatan tubuh. Oke, selanjutnya untuk puzzle-nya apakah berhasil kamu susun? Coba perlihatkan ke temanmu hasilnya. Oke, itu hasil puzzle kelompok 1. Untuk yang halal contohnya apa? Yang halal membantu orang. Betul, lanjut. Minum air putih. Oke. Baik anak-anak dari kelompok 2 boleh mengajukan pertanyaan. Pertanyaan apa yang akan kamu ajukan? Coba dari Andra boleh, dari Lilo boleh. Makanan haram apa aja ya kelompok 1? Coba sebutkan. Kalau untuk hewan itu yang bertaring semuanya haram. Contohnya yang lain apa yang haram? Itu minuman yang memabukkan. Oke, kalau dari perbuatan kira-kira apa? Kalau perbuatan suka berbohong. Oke, suka berbohong. Mencuri. Bagus, baik anak-anak. Keren untuk kelompok 1. Kita beri tepuk tangan untuk mereka. Selanjutnya kelompok 3. Yuk, siapa yang akan maju presentasi? Boleh, silahkan. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 3. ya akan mempresentasikan hasil diskusi. Oke, silahkan kelompok 3. Untuk yang halal yang kamu temukan. Makanan dan minuman yang tidak mengandung alkohol. Oke, bagus. Kalau yang haram. Haram. Sesuatu yang dilarang. Oke, contohnya. Makan daging babi, Oke, ada lagi. berdiri, minum alkohol. Ya. Dari kelompok 4, coba pertanyaan apa yang akan kamu ajukan kepada kelompok 3? Contoh sikap yang halal itu sikap yang bagaimana, Mas? Keren sekali. Sudah paham Mbak Maira? Oke, beri tepuk tangan untuk
mengungkapkan apa sih itu halal? Sesuatu yang diperbolehkan. Lalu contohnya, kalau makanan contohnya apa yang halal? Sayuran, buah, makanan bergizi yang lain boleh. Kalau dari daging apakah ada yang tidak diperbolehkan? Ada babi, ada hewan juga yang bertaring atau yang buas, itu termasuk haram. Oke. Nah, selanjutnya anak-anak, adakah makanan yang tadinya halal bisa menjadi haram? Contohnya apa? Tidak mengucap nama Allah saat menyembelih dalam prosesnya. Contohnya tadi disebutkan saat kita memotong ayam, menyembelih ayam, hendaklah kita selalu mengucapkan basmalah. Sebelum kita memasuki penutup, Bu Us mau tanya, apakah kamu pernah tidak sengaja memakan makanan haram? Tidak pernah ya, jangan sampai. Pokoknya anak-anak, Ibu beri pesan, tidak lupa untuk selalu mengecek logo halal dalam setiap apa yang akan kamu konsumsi. Selanjutnya anak-anak semuanya, ini sudah Ibu terima, nanti akan Ibu koreksi. Sekarang anak-anak, apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini? Masya Allah, hebat, bisa mengetahui apa itu halal dan haram. Oke, Ibu akan membagikan kertas untuk merefleksi kegiatan pelajaran kita pada hari ini. Nanti tidak lupa diberi namamu, ya. Nomor 1, apa kesan yang kamu dapatkan saat mengikuti pelajaran hari ini? Yang kedua, apakah soal pertama sudah? Pertanyaan kedua dari Ibu adalah, materi apa yang sudah kalian pahami? Selanjutnya yang terakhir, bagaimana perasaanmu saat mengikuti pelajaran hari ini? Sudah? Kalau sudah boleh ditaruh di pinggir meja, tempat-tempatnya ditumpuk ya. Akan Ibu ambil. Anak-anak, untuk pelajaran kita hari ini sudah selesai. Marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa setelah belajar yang akan dipimpin oleh Pandu. Ya, dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Guru. Untuk kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.